Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan bahas jawaban dari pertanyaan kalian ya. Yang pertama tentang topologi tutup hingga. Ini apaan sih? Soalnya saya masih bingung dalam sebuah himpunan yang finite atau berhingga sama yang nggak finite itu bagaimana gitu ya. Oke, let's see. Dari definisinya dulu aja. Nih, definisinya kan topologi tau ini disebut topologi tutup hingga atau topologi cofinite jika himpunan tutupnya itu, jadi himpunan tutup yang kita tahu itu adalah X dan semua subset atau semua subhimpunan X yang berhingga. Ini tuh himpunan tutupnya, nggak ada yang lainnya gitu ya. Nah, sebagai contoh, kita punya N adalah himpunan semua bilangan positif, bilangan bulat positif ya, atau bilangan asli lah ya gampangnya. Terus contoh dan kita punya bahwa himpunan 1, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8 ini adalah himpunan berhingga. Tahu dong himpunan berhingga itu kayak gimana? Pokoknya yang anggotanya bisa dihitung aja jumlahnya ya. Kayak ini kan jumlah anggotanya 1, yang ini jumlah anggotanya 3, yang ini jumlah anggotanya 4 gitu kan. Nah, kalau kita punya himpunan ini himpunan hingga, maka himpunan ini adalah himpunan tutup di suatu topologi tutup hingga. Akibatnya komplemen dari mereka kan komplemennya komplemen dari 1 yaitu bilangan asli dibuang himpunan yang isinya 1. Ini dong 1 nggak masuk, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya lah pokoknya. Itu adalah suatu himpunan, Terus komplemen dari 5, 6, 7. Komplemen dari 5, 6, 7. Berarti kan 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak masuk, 6 nggak masuk, 7 nggak masuk, 8, 9, 10, dan seterusnya. Terus komplemen dari 2, 4, 6, 8. Berarti kan 1 masuk, 2 nggak masuk, 3 masuk, 4 nggak masuk, 5 masuk, 6 nggak masuk, 7 masuk, 8 nggak masuk, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, harusnya 3 himpunan ini, kalau misalkan nih, himpunan yang ini 1, 2, 3 ini merupakan himpunan tutup, maka harusnya komplemennya adalah himpunan buka gitu ya. Contohnya yang lain adalah, misal saya punya X-nya adalah himpunan X gede ya, bisa kita tahu. Contohnya adalah himpunan ini aja deh, W, H, A, L, dan E. Nah ini himpunannya berhingga nggak, Rek? Berhingga ya ini ya. Nah, misalkan saya buat topologi tau adalah topologi yang isinya himpunan tau adalah, belum tahu ya topologi apa enggak, himpunan yang berisi himpunan kosong, lalu X, lalu ada A, lalu ada H dan E, dan ada A, H, E. Ayo kita cek, ini topologi atau bukan? Kalau topologi syarat utamanya harus ada himpunan kosong dan himpunan X ya, dipenuhi dong. Syarat yang kedua adalah gabungan dari berhingga maupun tak hingga. Anggota tau juga harus ada di tau. Himpunan kosong kalau saya gabung sama sembarang anggota dari tau ini pasti isinya ya himpunan itu lagi ya. Himpunan X kalau saya gabung dengan sembarang anggota dari sini dari tau pasti hasilnya adalah X. Nih sekarang A kalau saya gabung dengan HE jadinya AHE. Lalu A kalau saya gabung dengan AHE jadinya ya ini lagi gitu kan. Ini kalau saya gabung dengan AHE ya hasilnya ini juga. Berarti syarat kedua terpenuhi.
Lalu syarat ketiga adalah irisan dari dua anggota dari tau harus ada di tau juga. Sekarang sembarang himpunan di tau sini, kalau saya iriskan dengan tau, harusnya hasilnya ya, saya iriskan dengan himpunan kosong, harusnya merupakan himpunan kosong juga dong. Itu kan. Kalau segala macam himpunan di sini saya iriskan dengan X, hasilnya ya himpunan yang kecil-kecil ini kan. Berikutnya ini, A kalau saya iris dengan HE, hasilnya apa? Himpunan kosong ini. A saya iriskan dengan AHE, hasilnya A ya. HE saya iriskan dengan AHE, hasilnya HE. Berarti syarat yang ketiga terpenuhi. Berarti tahu ini adalah topologi ya. Dia adalah topologi. Nah, sekarang kalau dia topologi kita cek. Oh iya, ingat ya, tidak semua subset atau subhimpunan atau himpunan bagian dari X yang gak ada di itu, gak ada di tau, itu adalah himpunan tutup. Ya ini harus kalian ingat-ingat ya. Next. Berikutnya adalah kita cari himpunan tutupnya apa aja sih? Himpunan tutupnya, kalau tau adalah himpunan buka, berarti lawannya apa, Rek? Lawannya X juga ya. Kita cek X ini himpunan berhingga gak? Maksudnya jumlah anggotanya ini bisa jumlah anggotanya ini bisa kita hitung nggak? Bisa nggak nyampe terhingga apa enggak? Ada bilangannya nggak? Ternyata ada ya. X ini isinya 5 anggota kan? Berarti dia berhingga atau finite. Terus X dibuang X, terus hasilnya himpunan kosong. Dan itu berhingga ya. X dibuang A, hasilnya apa? B, A, L, E. Ini ya. Dan ternyata ini juga berhingga karena anggotanya ada 4. X dibuang H dan E ya. H dan E isinya B, A, L. Sama, dia juga berhingga. Bagaimana dengan X dibuang H, E? Ternyata isinya cuma B dan L. Dan dia berhingga ya. Nah, karena himpunan tutupnya, ini himpunan tutupnya ya. Ternyata karena himpunan tutupnya ini berhingga semua, maka tau ini disebut dengan topologi tutup hingga. Gitu. Itu loh yang disebut dengan topologi tutup hingga itu. Nah, sekarang yang kedua. Dia tanya nih. Misalkan tau adalah topologi terbatas tertutup hingga ya. Pada X dan tau juga topologi diskrit. Apakah X adalah himpunan terbatas? Oke, kita cek. Asumsikan nih. Asumsikan begini apa? Dugaan saya sih jawabannya X-nya adalah himpunan terbatas juga. Sekarang asumsikan deh, X-nya tidak terbatas. Kalau dia tidak terbatas, terus kita punya tau ini topologi diskrit ya. Tau ini topologi diskrit. Berarti tau ini memuat semua subhimpunan atau himpunan bagian dari X. Ini ya. Nah, kalau dia membuat semua himpunan bagian dari X dan X-nya tidak terbatas, berarti kan tahu itu memuat setidaknya tuh ada himpunan kosong, ada X, misalkan himpunan anggotanya, himpunan bagiannya itu adalah A1, A2, A3, dan seterusnya ya, sampai AN misalkan. Kita nggak tahu deh sampai mana ini. N-nya bisa terus ya, tahu berapa kali. Itu ini aku hapus saja.
Nah dari A1 sampai seterusnya ini, selain X ya, selain X, ini pasti ada suatu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Sama seperti X. Mungkin dikurangi sedikit. Dan ada juga, karena dia tadi topologi diskrit ya, pasti ada salah satunya ini yang anggotanya cuma satu. Anggotanya cuma satu, yaitu singleton ya. Misalkan saja A1 ini adalah isinya adalah singleton U, dimana untuk U ini suatu anggota dari X. Oke, untuk suatu U yang ada di X. Nah, karena X-nya tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Berarti X dibuang U ini pasti juga adalah himpunan yang tidak terbatas dong. Kalau dia himpunan tak terbatas, maka dan kita lihat bahwa di sini A1 sama dengan U ini ada di tau ya. Jadi kita punya A1 ini sama dengan singleton U, ini ada di tau. Nah, karena ini ada di tau, maka lawannya ini, komplemennya ini adalah himpunan tutup. Nah, kita punya nih ada himpunan tutup yang tidak terbatas. Kalau dia himpunan tutup dan dia tidak terbatas, maka tau ini haruslah tau ini bukan himpunan bukan topologi tutup hingga atau finite closed topologi ya. Jadi asumsi kita salah dong. Asumsi ini salah. Akibatnya haruslah X-nya ini juga himpunan yang terbatas. Nih sebagai contoh. Ya, sebagai contoh nih saya punya misalkan X-nya itu ya yang tadi tuh N aja. Nih. Dia tidak terbatas ya. Asumsikan kita nggak tahu ini harus terbatas atau enggak ya. Dan ini kan tidak terbatas nih. Tidak terbatas kenapa? Karena kita punya himpunannya anggotanya elemennya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Banyak anggotanya berapa nih? Kita bisa gitu kan? Hingga aja. Nah sekarang topologi diskrit di sini apa sih? Topologi diskrit dari itu adalah pasti yang kosong dulu, lalu N, lalu ada himpunan 1, singleton 1, singleton 2, singleton 3, singleton dan seterusnya, semua singleton, lalu digabung 1, 2, lalu 2, 3, 1, 3, dan seterusnya ya. Silakan dihitung sendiri. Nah, pokoknya seterusnya aja. Yang namanya himpunan tutup hingga, ya tadi, himpunan tutup hingga, Oke. Himpunan tutup hingga tadi haruslah ternyata nggak bisa buka definisinya. Himpunan tutup hingga tadi haruslah himpunan tutupnya berhingga. Jadi dia punya topologi tutup hingga tadi harus mempunyai himpunan tutup yang berhingga. Nah kita lihat ternyata X dibuang 1 ini, yaitu 2, 3 dan seterusnya. Ini jumlahnya tak hingga. Karena dia jumlahnya tak hingga, artinya banyak anggotanya nih. Kita nggak bisa ngitung sih, tapi jumlahnya tuh banyak banget deh. Nah maka dia berarti bukan himpunan berhingga ya, dia disebut himpunan tak hingga. Nah kalau dia himpunan tak hingga, maka
dan dia tutup dan dia tak hingga, berarti itu mengakibatkan bahwa term ini bukan topologi tutup hingga. Jadi pertanyaan ini jawabannya benar. Oke. Definisi 126 tentang klopen. Karena ini sudah saya 126. Oh, tentang himpunan tutup hingga ya? Tentang himpunan tutup buka tutup. Klopen ini adalah himpunan buka tutup. Flow-nya ini artinya maksudnya adalah close. Pen-nya ini maksudnya ya ini open ini ya. Himpunan tutup buka tutup itu maksudnya ya himpunan yang buka sekaligus himpunan tutup. Jadi contohnya saya ambil di sebentar. Oh, di sini nggak saya tulis. Ini. Contohnya ini. Saya ambil X-nya, ini gampangnya ya, X-nya berhingga. Himpunan berhingga aja. Himpunan K, U, C. Kira-kira saya nulis apa? Terus berikutnya. N, G. Nah, nih. Ini saya buat himpunan kayak gini. Saya buat topologinya adalah himpunan jelas, himpunan kosong, himpunan X dulu ya. Lalu saya buat U, lalu C, kemudian UC, kemudian K, N, G, berikutnya adalah U, K, N, G. Dan C, K, N, G. Cek dulu deh, ini topologi atau bukan? Mau topologi syarat yang pertama dan kedua udah terpenuh ya. Syarat pertama udah terpenuh ya. Syarat kedua gabungan. Ini udahlah gabungannya itu ya. Ini digabung sama ini jadinya ini. Udah ya. Ini digabung sama ini jadinya ini. Ini digabung sama digabung sama ini digabung sama ini jadinya ini digabung sama ini jadinya ini digabung sama ini jadilah X, ya kan? Sekarang C digabung U jadi ini, C digabung UC jadi ini, C digabung KNG jadinya CKNG ini. Lalu C digabung UCKNG jadi X, C digabung ini jadinya ini ya. Nah, UC digabung sama KNG jadilah X. UC digabung sama ini jadi X. UC digabung sama ini jadi X juga. KNG digabung sama ini jadi X. Jadi ini. KNG digabung sama ini jadinya ini. Jadi ini. Lalu irisan. Ini diiris ini kosong, ini diiris ini jadi ini diiris ini. Ya, kalian cek lagi ya. Ini topologi atau enggak? Sekarang ini sebenarnya topologi sih. Kita cari himpunan bukanya apa aja. Himpunan buka. Nih, himpunan bukanya ya semua anggota ini. Yaitu ada domain kosong, ada X, ada U, ada C, UC, KNG, lalu ada U, K, N, G, ada C, K, N, G. Ini ya. Nah, yang namanya himpunan tutup adalah himpunan yang komplemennya itu adalah himpunan-himpunan ini. Jadi kita cari aja komplemen dari ini. Komplemen dari himpunan kosong itu apa? X. Komplemen dari X apa? Nih. Komplemen dari U apa? C, K, N, G. Ini ya. Komplemen dari C, U, K, N, G. Ini kan?
Komplement dari apa ini? UC, K, N, G, gini ya. Komplement dari KNG, UC ya. Terus komplement dari UKNG, ya C ini. Komplement dari CKNG, ya U ini ya. Nah, sekarang kita cek. Ada di sini, ada dua lagi yang belum aku tulis ya di sini ya. Kita lihat ternyata di himpunan di dua ini, 1 dan 2 ini, itu ada himpunan-himpunan yang termasuk himpunan buka sekaligus himpunan tutup. Mana aja itu? Ini himpunan kosong. Loh, ada kan? Ada X, kan? U juga. Ini belum saya nulis kan tadi saya bilangnya ya. Ada C juga. C ternyata juga sama. KNG ada di situ, ada di sini juga. Ini. Nah, artinya semua anggota dari sini ini adalah himpunan buka sekaligus himpunan tutup. Terus, jadi itu yang disebut dengan koapen itu. Intinya kalian intinya himpunan koapen set itu himpunan buka itu adalah himpunan yang bermuka dua. Buka iya, tutup iya. Tempo hari saya gambarkan sebagai topi yang tutupnya setengah dibuka, lagi ngisi air nih ceritanya. Lalu di sini ada gelas, airnya keluar nih. Nah, airnya ini kan setengah ada di dalamnya cup, setengah lagi ada di luar cup kan. Maka air ini disebut sebagai, diasumsikan sebagai himpunan buka tutupnya gitu, karena tutupnya ini kan setengah buka setengah tutup, buka tapi tutup juga gitu loh. Itu yang disebut sebagai koapen set.